salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyaknya kita berselawat ke baginda Rasul, kita mendapat berkatnya di dunia ini, dipermudahkan segala urusan kita dan mendapat syafaat di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah dari sesi pertemuan kita daring kita ini online, kita mengikuti tak salah pertemuan kita ke-12 kemarin 13 terputus lantaran jaringan. Ini perkuliahan 12 kita ulangi, yaitu tentang penulisan atau penelitian hukum dalam bentuk penulisan, bentuk laporannya gitu ya. Yang kemarin udah proposal. Sebelum melakukan penelitian, kita bikin proposal. Setelah melakukan penelitian, kita bikin laporan bentuknya, skripsi untuk S1, dan tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3, program doktornya gitu ya. Itulah bentuk laporan dari karya tulis ilmiah kita masing-masing gitu, sesuai dengan tingkatan pendidikannya gitu. Jadi di sini Bapak jelaskan. Nanti yang bisa nanti join silahkan join. Kalau tidak, ini materi udah Bapak sharekan di Google Classroom. Bagi yang kawan-kawan atau teman-teman yang belum, silahkan nanti dilihat di sana materi-materinya. Bagi yang belum dapat, teman-temannya tolong dibantu di-sharekan gitu. Baiklah, di dalam pertemuan ke-12 ya, Bapak ini metode penelitian. Ini silakan ntar Bapak sharekan materinya tentang pertemuan ke 12. Ini pertemuan kita tentang penulisan hukumnya. Ada sistematika penulisan hukum pertemuan kita ke-14 ini ya. Yang kemarin ke-12 nanti kita review. Yang ini 14. Dalam penulisan hukum itu secara sistematik usulan penelitian itu kita harus yang pertama topiknya kita tahu dulu apa yang mau kita bahas, terus judul dari penelitiannya itu, terus usulannya ya, usulan penelitian. Jadi itu sistematika usulan dalam penelitian kita, proposal ya. Kalau kita secara garis besar kita bagi, terus kita kalau mau kita jabarkan lagi secara 3 yang tadi kita temui, yaitu ada yang pertama bagian awal. Bagian awal ini ada halaman judul, lembaran logo, lembaran pengesahan, ada itu bagian awalnya. Terus bagian isi, di mana bagian isi ini pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup gitu ya. Itu merupakan dari yang di bagian isi. Terus bagian akhir, di mana bagian akhir nih seperti literatur atau referensi kita, literasi yang kita gunakan. Habis itu daftar pustaka atau rujukannya, terus buku-buku, website apa gitu ya kan, yang kita gunakan, peraturan perundangan. Terus kalau ada lampiran berbentuk apa gitu ya, kita dapat data-datanya itu silakan di yang ingin kita lampirkan gitu, lampirannya. Terus riwayat hidup jika ada gitu ya, riwayat hidupnya yang fisik peneliti lah gitu ya kan. Jadi ini merupakan dari penulisan dalam penulisan dalam ini ya kan, yang kita ini. Terus kalau dalam bentuk itu proposal tadi ya, dalam bentuk ini, dalam bentuk laporan skripsinya, jadi kan ujian UASnya udah masuk tuh ya kan, Bapak minta hanya kisi-kisinya aja, dalam artian kisi-kisinya aja. Apa Pak kisi-kisi? Iya, secara garis besarnya aja. Secara garis besarnya aja, maksudnya tuh kan di sini ada terdiri nih, tidak Bapak foto kan, ada ke bagian awal tadi umpamanya surat pernyataan, nota ini, lembar pesan, abstrak ya kan, kata pengantar ini kan bagian di sini ya, yang pertama bagian halaman awal tadi ya kan.
Terus yang isi tadi kan ada nih bab 1 pendahuluan. Yang dari pendahuluan itu terdiri dari apa? Latar belakang masalah, Terbelakang. pesan Ya. masalah, ya, tujuan dan Ya. kegunaan penelitian, metodologi yang kita gunakan penelitian, ya. Ada Oh, metode itu penelitian. poin-poinnya aja dibuat, Pak. Ya, poin-poin itu kalian jelaskan dikit metode penelitian itu apa jenisnya kan? Ada metode penelitian itu normatif, yuridis normatif, ada empiris sosiologis gitu kan? Jadi sesuai dengan kaitan dengan proposal yang kalian kemarin gitu ya. Nah, setelah itu dimasukkan bab 1 nih, ya. Bab 1 nih ya. Terus bab 2-nya itu landasan teori. Landasan teori berhubungan dengan yang kalian teliti ini tadi gitu. Landasan teorinya apa kajian-kajian teori dari negara hukum kah, negara kekuasaan kah, ya. Teori kewenangan negara kah, silakan dibuat landasan teorinya. Terus bab 3, bab 3 ini ketika ada gambaran umum lokasi penelitian kalian. Nah, di mana umpamanya penelitiannya nih? Umpamanya penelitiannya itu di Bengkalis. Ya, gambarkanlah lokasi Bengkalis itu terdiri dari pulau yang terdiri 2.500 km persegi umpama. Jumlah penduduknya ada sekitar 500.000 jiwa gitu ya. Jadi kalian gambarkanlah lokasi-lokasi penelitian kalian nih. Terus berarti gini, Pak. ya. Kan saya Basnas. Jadi saya juga itu kasih gambaran Basnas itu seperti apa gitu. Bengkalis itu di mana ya kan? Lokasinya kan di Bengkalis tuh. Nah, jadi Basnas itu ceritakanlah Basnasnya gitu ya kan. Setelah daerahnya itu kan tempatnya lagi kita teliti nih. Nah, Basnas kan terletak di Bengkalis itu semuanya kan. Nah, seperti itu jelaskanlah di sana apa lokasi-lokasi penelitiannya tuh gitu. Ya. Jadi itu tentang gambaran umum tentang penelitiannya. Terus ada lagi ya setelah dapat bab 3 ini langsung bab pembahasan. Kajian pembahasan ini bab 4 ini tadi dari rumusan masalah ini. Rumusan masalah di bab 1 tadi. Di apa rumusan masalah ini yang poin C nih gitu ya kan? Banyak bagaimana apa tadi Basnas melaksanakan tentang zakat umpamanya. Terus apa kendala Basnas dalam pengumpulan penyaluran zakat umpama. Jadi di sini pembahasannya di bab 4 nih. Setelah di bab 4 nih selesai pembahasan data yang teori yang telah kita gunakan, masuk di bab 5 penutup. Bab penutup ini adalah bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini kesimpulan dari pembahasan kajian kita tadi di bab 4. Apa kesimpulannya tadi apa dan bagaimana tadi ya kan? Juga. Jadi setelah itu kesimpulan, B ini saran ini rekomendasi. Rekomendasi yang akan umpamanya siapa tadi yang ke Basnas tadi umpamanya meneliti Basnas. Sasmita, Pak. Sasmita umpamanya kan. Jadi Sasmita ini sarannya ke apa? Pada pembuat peraturan perundang-undangan harus diperjelas lagi tentang kedudukan Basnas umpamanya kan. Berarti kan rekomendasinya di pembuat undang-undang umpamanya di legislatif. Terus pada pihak-pihak terkait gitu ya kan. Nah, jadi rekomendasinya apa dari kesimpulan ini tadi. Jadi itulah bab penutup kesimpulan dan saran. Terus setelah ini didapat ya daftar pustaka ini referensi tadi yang buku-buku peraturan perundang-undangan itu website atau kamus ya. Nah, itu yang daftar pustaka. Terus kalau kartu bimbingan nih kartu konsultasi itu tuh. Kartu konsultasi kalau mau dilampirkan di bagian akhirnya. Sama dosen pembimbingnya gitu ya. Terus lampiran jika ada nih ketika ada data-data kita gunakan itu tidak bisa kita pasti harus ada kopian aja dapat kita dari instansi bersangkutan. Jadi kita lampirkanlah lampirannya kalau jika ada di akhir. Jadi inilah format dari penulisan laporan skripsi kita untuk S1 gitu. Jadi itu ya yang Bapak jelaskan. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ini untuk apa? Untuk yang ingin menanya gitu. Silakan dibuka sesi pertanyaan untuk ini laporan skripsinya kita gitu.
Lampiran tuh bisa berbentuk gambar, Pak. Lampiran itu bisa bentuknya gambar, bisa kopian dari tabel ya, atau data-data yang statistik gitu ya. Nah, yang kita lampirkan. Seperti itu lampirannya. Bentuk wawancara dengan si A atau instansi si B gitu ya. Jadi kan itu bisa yang harus kita hasilnya itu bentuknya lampiran umpamanya ya. Bentuk lampiran itu yang kita lampirkan di gambaran terakhirnya gitu. Oh, oke Pak. Kalau untuk Pak bisa dijadikan sebagai referensi.